Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu dalam kasih-Nya. Masih hangat di dalam pemikiran kita bagaimana kejadian di Iran ya. Oleh karena ada seorang muslimah yang salah pakai hijab, akhirnya dipenjara dan mengalami penganiayaan dan akhirnya tewas. Lewat kejadian itu, saudaraku, banyak orang yang sangat marah dan turun ke jalan melakukan aksinya akibat penegakan hukum syariah yang sangat ketat di Iran, sahabat. Akhirnya banyak yang kehilangan nyawa ketika mereka protes mengenai jilbab Amini yang tewas di Iran. Di negeri kita ini juga, sahabat, berkali-kali ya kejadian bagaimana penganiayaan kepada orang-orang yang tidak berhijab ataupun kepada orang-orang yang salah berhijab. Bahkan terhadap anaknya, istrinya, ataupun keluarganya yang lain, oleh karena mereka menerapkan sebuah aturan wajib hijab. Kita melihat dulu video berikut ini, sahabat. Sosok korban itu sendiri dikenal sebagai pribadi yang aktif, bergaul, dan rajin mengaji. Bahkan sebelumnya, korban pun sempat datang ke rumah ketua RT setempat untuk meminjam kerudung kepada anaknya. Lantaran ayahnya akan marah jika anaknya tidak memakai kerudung ketika berangkat sekolah. Pada siang harinya, pelaku pun kembali ke rumah setelah mencari udang di laut. Pelaku pun harus menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru. Pelaku melakukan observasi selama 12 hingga 14 hari untuk mengetahui apakah pelaku ini mengalami gangguan atau tidak. Yang pada awalnya diduga jika pelaku mengalami gangguan, ternyata ditemukan fakta jika hasil pemeriksaan rumah sakit, pelaku ini berpura-pura tidak waras dan pelaku pun dalam kondisi normal alias waras. Dengan adanya hasil itu pun, proses hukum pun akan dilanjutkan ke penyelidikan dan pelaku pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Di dalam interogasi, pelaku pun mengakui jika motifnya melakukan pembunuhan disertai mutilasi lantaran dirinya ingin anaknya masuk surga duluan. Saat korban berbalik membelakangi ayahnya, pada saat itulah pelaku melayangkan sajam ke leher korban. Namun menurut pengakuan pelaku, pada saat itu anaknya tidak langsung meninggal dunia dan korban pun masih memanggil-manggil namanya dengan mengatakan "Bapak, Bapak, Bapak". Mendapati korban memanggil-manggil namanya, pelaku pun menaruh korban di atas pangkuannya. Lalu menggunakan sajam yang sama, dia pun menggerakkan sajam ke kanan dan ke kiri hingga terpisahlah kepala dari tubuh korban dan korban pun kehilangan nyawanya di pangkuan pelaku. Kasus ini pun dilimpahkan di Pengadilan Negeri Timbalahan. Jaksa menuntut pelaku dengan vonis mati. Hingga akhirnya 8 Desember 2022, hakim menjatuhi pelaku dengan vonis mati. Itulah guys kisah hari ini. Sudah pasti korban menjadi ahli surga tanpa dosa, dizolimi oleh ayah kandungnya sendiri yang seharusnya menjadi pelindung untuk anak-anaknya. Ini malahan menjadi pelaku kejahatan yang tega menghilangkan nyawanya dengan cara itu. Memang membuka aurat dosa besar ya, dosa besar. Jadi kalau setiap hari dia lakukan sama, tidak ada bedanya antara perempuan buka aurat dengan berzina, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya antara buka aurat dengan riba. Dosa besar semua. Artinya bayangkan kalau tiap hari bapak ibu zina, 50 tahun misalnya, sama dengan tiap hari buka jilbab, sama, dosa besar. Pasti berat sekali ya. Maka dia tentu akan mengganggu sekali timbangan amalnya. Lalu untuk apa? Dan ingat ya, membuka aurat sudah dosa. Dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, misalnya dia lagi jalan, ada supir taksi, ada uang sampah, ada penjual, semua yang lihat dia, dosa lain lagi. Untuk apa panen dosa? Syaitan yang menghiasi bapak ibu sekalian terutama, yang mengatakan, oh jelek kalau pakai jilbab, oh begini itu syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyuruh ibu-ibu untuk pakai jilbab karena kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada yang lain. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, dzalika adna alla yu'zain. Tujuan jilbab itu, hijab, agar mereka tidak diganggu. Kalau bapak ibu pakai jilbab besar, apalagi pakai cadar, apa yang mau diganggu sama orang-orang? Paling assalamualaikum. Tapi kalau orang pakai celana jeans ketat, orang pakai baju ketat, ya wajarlah diganggu. Dan kata para ulama, kalau ada orang wanita sudah jaga hijabnya, lalu diperkosa oleh penjahat, dia dapat pahala, yang perkosa dapat dosa. Tapi kalau ada wanita sengaja memamer auratnya dan diperkosa, dua-dua dapat dosa. Dia penyebabnya. Untuk apa tidak pakai hijab? Was-was syaitan, itu dosa besar. Dan itu cara yang paling gampang syaitan untuk menyesatkan kaum wanita. Hati-hati.
Ya sahabat, sebelum kita melihat video berikutnya, mungkin sahabat masih ingat ucapan kontroversi dari seorang Bupati Aceh bahwa orang yang tidak berpakaian syariah boleh diperkosa. Isu ini sempat beredar sangat luas sahabat di beberapa media sosial, atau seperti isu yang ini di Tribuns, atau isu yang ini sahabat. Ya. Dan kalau kita melihat ya, memang ada 17 hukuman kepada orang-orang yang tidak mau berhijab ya. Kalau kita melihat, nanti saudara cek di Google apa saja itu hukumannya, karena tidak mungkin saya sampaikan di sini sahabat. Tetapi hal-hal seperti ini saudaraku sudah sangat sering terjadi ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ade Armando. Jadi gini, guru agama yang mewajibkan murid-muridnya mengenakan jilbab itu merasa bahwa mereka sebenarnya sedang menyelamatkan murid mereka dan keluarga si murid. Ini bisa terjadi karena mereka percaya dengan ajaran bahwa rambut perempuan itu bisa membawa malapetaka. Sekarang ini saja, saya dikirimi banyak sekali hadis-hadis tentang rambut perempuan gara-gara saya mengecam keputusan SMKN 2 Padang yang memaksa siswinya berjilbab. Salah satu hadis yang saya peroleh berbunyi begini. Sehelai rambut wanita yang dilihat lelaki bukan mahram dengan sengaja, balasannya 70.000 tahun dalam neraka. Sehari akhirat, 1000 tahun di dunia. Seorang wanita yang masuk neraka akan menarik ayahnya, adiknya, suaminya, dan anak lelakinya. Ingat, itu baru satu helai rambut loh. Sekarang bayangkan kalau seorang perempuan berambut tebal setiap hari memperlihatkan rambutnya kepada bukan mahram, yaitu bukan suami, bukan ayah, bukan anak, dan bukan saudara. Berapa miliar tahun dia harus berada di neraka? Dan hadis itu tidak menyebut agama perempuan itu loh. Jadi baik perempuan muslim atau non-muslim yang memperlihatkan rambutnya di depan bukan suami atau keluarga intinya, dijamin masuk neraka selama miliaran tahun. Bahkan si perempuan itu tidak akan masuk neraka sendirian, melainkan membawa serta suami, ayah, adik, dan anak. Kalau benar begitu, bukankah itu berarti si guru sebenarnya sedang berusaha menyelamatkan murid-muridnya dan keluarga mereka? Dan karena itu, kita nggak layak dong marah padanya. Masalahnya, itu pada saat yang sama menunjukkan cara beragama yang terbelakang. Agama itu tentu bisa membawa kebahagiaan. Tapi agama yang tidak dipahami dengan menggunakan akal sehat hanya akan membawa kehancuran. Dengan akal sehat saja kita akan bisa menilai betapa hadis tersebut tidak mungkin berasal dari Nabi Muhammad. Itu pasti palsu lah. Bagaimana mungkin gara-gara rambut terlihat Allah sedemikian murkanya, padahal Allah Maha Pengasih dan Penyayang? Bagaimana mungkin memperlihatkan rambut adalah kejahatan super extraordinary yang jauh lebih buruk daripada korupsi misalnya? Membayangkan koruptor akan masuk neraka selama bermiliar tahun saja tidak masuk akal. Apalagi cuma gara-gara rambut. Dan hadis yang menggambarkan derita akibat rambut bukan cuma satu. Contoh lain adalah hadis yang berbunyi, wanita yang membuka rambut kepalanya di depan bukan suaminya akan digantung dengan rambutnya di atas api neraka sehingga menggelegak otaknya. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad pernah dibawa jalan-jalan menyaksikan neraka dan setelah itu dia melaporkan apa yang dilihatnya. Kata Nabi, aku lihat ada perempuan digantung rambutnya, otaknya mendidih. Aku lihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dituangkan ke dalam tengkoraknya. Juga sesuai menyaksikan neraka, Nabi Muhammad bilang begini, mereka yang tergantung rambutnya hingga otaknya mendidih adalah wanita yang tidak menutup rambutnya sehingga terlihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. Jadi, mereka yang percaya dengan kewajiban menutup rambut itu menganggap setiap helai rambut perempuan adalah aurat dan aurat perempuan harus selalu tertutup dari pandangan bukan mahram. Logikanya, aurat itu menggoda secara seksual. Keadaan menjadi semakin menyeramkan karena yang disebut aurat bukanlah hanya rambut. Ada hadis yang menyatakan bahwa suara pun adalah aurat yang tidak boleh diperdengarkan. Ini yang menyebabkan banyak perempuan muslim memilih tidak bicara, apalagi bernyanyi. Memang tidak dikatakan berapa lama seorang perempuan akan masuk neraka kalau dia bernyanyi, tapi tetap saja itu adalah sesuatu yang haram dan akan mendapat hukuman. Dalam hadis-hadis lain, bagian tubuh yang tidak boleh terlihat juga mencakup leher, mata, atau tumit kaki. Ada pula hadis lain yang menyatakan bahwa yang tidak boleh melihat aurat perempuan itu bukan cuma lelaki, tapi juga sesama wanita. Saya mengungkapkan ini semua bukan karena saya ingin mengolok-olok agama Islam, Nabi Muhammad, apalagi Allah. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau hal-hal yang tadi saya katakan dianggap sebagai perintah atau pernyataan yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad, agama berpotensi menjadi sumber malapetaka atau sebaliknya berpeluang menjadi bahan tertawaan. Kalau itu semua dianggap sebagai hukum dalam Islam dan mereka yang percaya menganggap hukum Islam harus ditegakkan, kita bisa bayangkan kehancuran yang akan terjadi di Indonesia. Yang kita bicarakan baru soal rambut, suara, dan bagian-bagian tubuh. Belum soal vaksin, soal memilih pemimpin, soal perang, soal kencing unta, soal seks, soal berhubungan dengan non-muslim. Dan jangan salah ya, saya tidak sedang mengajak orang untuk meninggalkan agama. Bagi saya, agama jelas penting. Tapi kalau kita menafsirkan agama tanpa menggunakan akal sehat, agama benar-benar akan menjadi ancaman.
Kalau saya sih berpendapat ya, ini hanya pendapat saya. Kalau memang itu adalah perintah daripada Tuhan dan diwajibkan oleh karena ada kegunaannya, otomatis pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pasti berkurang. Tapi kita melihat sahabat bagaimana kasus-kasus seperti pemerkosaan ya tetap aja terjadi sahabat. Bahkan kalau kita melihat dari surveinya, kasus pemerkosaan justru di era-era modern ini meningkat kasusnya sahabat. Saudara boleh cek nanti itu di Google. Bahkan kasus-kasus kontroversi seperti penganiayaan kepada orang yang tidak berhijab, pembulian atau pendiskriminasian kepada orang-orang yang tidak berhijab, pengolok-olokan, bahkan pemaksaan kepada mereka yang tidak berhijab. Mungkin kita sering melihat dan mendengar berita-berita seperti itu. Seperti di Iran ya, sangat nyata sekali kita melihat bagaimana seorang Amini bukan karena tidak berhijab sahabat, tetapi salah menggunakannya, akhirnya tewas dianiaya oleh karena polisi-polisi tersebut melakukan sebuah hukum syariah pengewajiban terhadap hijab. Ya kalau saya sih berpikir kalau memang itu adalah perintah Tuhan dan diwajibkan, seharusnya ya akan terjadilah pengurangan kejahatan dalam hal-hal seperti pemerkosaan, penggangguan terhadap wanita dan yang lain-lainnya. Ya, tetapi nyatanya kita bisa melihat sahabat. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan berkati. Shalom.